Insya Allah itu dengan 2 kg sama dengan pengganti kompos 10 ton. Berarti 1 kg pada khusus tanaman padi. Nah, kita melihat di sini adalah salah satu persiapan untuk pengolahan tanah. Ini cukup dengan 2 kg disemprotkan 5 hari sebelum tanam sampai 1 minggu sebelum tanam. Untuk memilih bibit, maka kita lakukan dengan perendaman. Perendaman ini kita lakukan dengan cara yaitu diterendam pada air garam. Jadi yang hampa atau yang tidak ada, yang tidak bisa tumbuh, kita udah bisa tentukan di sini. Jadi yang hampa kita buang. Jadi air diberikan dengan air garam. Apabila sudah telur terapung, telur bebek atau telur ayam sudah terapung, maka berarti itulah tempat udah bisa kita pisahkan mana yang bernas, mana yang bisa tumbuh dan mana yang tidak. Baru kita pindahkan ke wadah yang lain. Habis itu kita rendam kembali. Ini sedang membuang air. Sedang dia buang yang sudah dicuci dengan air tawar biasa. Habis itu baru kita masukkan lagi untuk perendaman selanjutnya. Baru direndam sampai 24 jam. Kita bisa melihat ini sampai dengan kita berikan. Ini kita kelihatannya dikasih 4 sendok. Jadi itu nggak jadi problem, hanya kos. Bagaimana dengan penebaran benihnya tadi? Tadi sudah dibersihkan. Ini adalah tempat penebaran benih. Dan setelah ini umur 1 minggu atau 10 hari setelah benih ditebar, maka disemprotlah bibit ini agar dapat tumbuh dengan segera, ya. Disemprot supaya umur 15 hari itu bisa dipindahkan bibitnya. Itu 30 kali 30. Tapi yang terbaik di sini saya berikan bahwa sebagusnya jarak tanam 27 kali 27, itu yang bagus. Benih yang digunakan jumlahnya cuma 15 kg. Itu cukup, Pak, 1 hektare. Yang biasa kita menanam selama ini 40 kilo. Nah, bibit ditanam di sini bukan sampai 4 lembar, 5 lembar, tapi cukup dengan 1 atau 2. Itu aja, 1 atau 2. Jadi bagusnya bagaimana yang terbagus? Tanamlah 2, Pak. Cukup dengan 15 kilo bibit. Kemudian ini bagaimana cara pemupukan selanjutnya? 1 minggu setelah tanam atau 10 hari diadakan kembali pemupukan dasar. Nah, inilah cara mencampurnya. Pemupukan dasarnya tadi urea 1 kg atau NPK 1 kg dicampur dengan agrodai. Cara penaburan seperti biasa, jadi tidak ada teknologi atau penyemprotan. Dengan dosis 1 tangki atau 15 liter air dengan menggunakan 5 sendok atau 100 gram. Nah, itulah cara penggunaan. Inilah kita pada umur 30 hari. Ini disemprot lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan terdahulu. Urea per tangki dicampur juga agrodai 5 sendok ditambah dengan 1/4 kilo urea pada umur 3. Ya, itu lumpurnya banyak ya. Nanti akan kita hitung jumlah anakannya habis ini. Untuk Pak Janur sama Pak Yusuf yang akan menghitungnya. Gimana, Pak? Kita coba hitung. Nah, ini Pak Yusuf yang menghitung nih jumlah anakannya. 38. Ada 38. Umur berapa hari ini? Umur 40 hari ya. Sedikit keras. Keras lagi. Terus lalu hitung Pak jumlah anakannya Pak berapa Pak? Anakan yang produktif 1, 2,
inilah kita bisa melihat bersama-sama bagaimana dengan ini kehadiran Bapak Winarno Thohir, Ketua KTNA Nasional, bersama dengan Ketua IKMAJA, Ikatan Alumni Jepang, adalah Bapak Isa, bersama Direktur Utama PT Dahlia Duta Utama, Bapak Dr. Dahlan Said. Jadi di sini ada juga dilakukan dengan ekspose nasional Insinyur Winarno Thohir, Ketua KTNA Nasional. Panen raya bersama dengan Pak Adi Sasono. Beliau adalah mantan Menteri Koperasi dan juga beliau adalah Ketua Dekopin seluruh Indonesia, didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian tingkat 1 Provinsi Banten. Ini yang baju hitam, baju pakai jaket hitam dengan kalungnya, buah kalungnya yang besar, berjilbab, itu adalah Ibu Kepala Dinas tingkat 1 Provinsi Banten. Ini dengan Bapak Adi Sasono yang sangat tertarik dengan sistem Polasri. Sistem Polasri yang digunakan tanpa menggunakan kompos. Di sini juga bertanya yang habis-habisan karena kita di sini pada musim tanam yang akan datang ini atau pada bulan 12 ini sudah siap dengan 10.000 hektare untuk membina petani dengan penanaman 10.000 hektare di Kabupaten Banten, di Provinsi Banten, di Kabupaten dengan sistem pola SRI dan menggunakan salah satunya bibit hibrida. Ada juga yang bukan. Nah, inilah salah satu. Ini agroday dengan NPK. Jadi tidak pakai urea, hanya agroday dengan NPK 150 kilo dengan bibit varietas Ciherang. Cigelis yang memakai dengan bibit Cigelis. Kita bisa lihat hasilnya, ya, kepadatannya. Jadi dari atas tidak ada yang kelihatan tanah. Kalau kita mau melihatkan hasil Pak Bapak petani, Bapak Ketua Kelompok Tani, Bapak Ketua KTNA, cukupkan melihat dari jauh Pak. Bagaimana dengan pandangan dari atas sudah bisa mengetahui hasilnya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan hasilnya berapa, tapi karena itu kan berbeda-beda di lapangan. Ya, kita ini salah satu menghitung jumlah anakan. Jadi kita harus hitung anakannya, barulah kita Bapak-bapak kira-kira bisa menerka yang ada di sini berapa hasilnya. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi ini adalah hasilnya. Dan kalau bisa lihat bahwa anakan di sini mencapai dengan hitungan sampai dengan 50, ada yang 40. Jadi nggak boleh Pak ya mengatakan bahwa semua 50, itu bohong. Jadi istilahnya Pak, saya di sini hanya menyampaikan bahwa kalau menanam dengan pola SRI 1-2 musim kemarau, betul-betul kemarau Pak, ditanam. Ini Pak Adi Sasono yang langsung melihat bagaimana keadaan di lapangan, tidak akan melihat hanya laporan-laporan. Karena di sini dia ikat juga bagaimana koperasi bisa bekerja sama dengan PT Dahlia Duta Utama, cara pembinaan kepada petani. Jadi cara pembinaan bersama dengan itu diarahkan petani. Ini juga ada Pak, ini anakannya bisa kita lihat dengan bukannya masih bisa dicabut, dengan masih mudah dicabut satu orang dengan anakan yang sekian besar. Kita bisa lihat Pak, berapa. Jadi Bapak udah bisa menerka kalau sudah semacam ini. Kita bisa melihat perhitungannya. Hitungan saya nggak usah menyebutnya, tetapi Bapak bisa melihat bagaimana ini. Nah, sedangkan ini tadinya ditanam cuma 1 lembar sampai 2 lembar. Jadi ada 2 lembar, ada yang 1, tapi bisa anakan. Nah, ini kadang-kadang kan tidak bisa diterima Pak, dengan anakan cuma 20, cuma 2 lembar yang ditanam menghasilkan anakan 50, kadang-kadang tidak bisa diterima. Tetapi inilah yang terjadi kalau menggunakan dengan sistem pola SRI. Memang namun petani tidak gampang untuk diterimanya, tetapi kita mungkin pelan-pelan menyampaikan, akhirnya petani bisa, akhirnya meningkatlah pendapatan petani itu sendiri. Nah, karena yang menentukan di sini Pak dari anakan. Coba berapa anakan di sini? Ini ya, ini pasti lebih sampai mendekati dengan 50. Tadi ada yang 36, ini yang dengan tempat yang berbeda di sebelah menghasilkan dengan 50 anakan. Jadi inilah salah satu peningkatan. Yang satunya 36 tadi nanti tidak ada di bawah 30.
Jadi kalau kita mengatakan berapa hasil tonnya, Bapak bisa melihat hasil di Purbalingga yang lalu. Nah, itu adalah dengan hasil yang 9, sekian ton, tapi dari produsen tidak berani mengatakan sekian. Malah saya ditanya cukup mengatakan meningkat produksi dari kebiasaan selama ini. Karena kita sebagai produsen, Pak, tidak bisa menentukan hasil. Karena bukan juga semata-mata pupuk daripada penghasilan atau peningkatan produksi, tapi ada beberapa bibit juga menentukan. Coba Bapak bisa lihat, satu pohon ditanam 2 lembar, hasilnya kayak begini. Bapak bisa lihat secara jelas, hanya 1-2 lembar yang ditanam, nah, bisa menjadikan begini. Nah, tergantung kembali juga daripada petani itu sendiri memelihara sawahnya. Jadi akhirnya bisa cuma 1 musim menjadi 2 musim. Ini salah satunya, Pak, kesuburan tanah pada lahan yang memakai pupuk agrodaik. Nah, ini terjadi di Provinsi Banten, masih dalam, masih berlumpur. Ya, berarti mengembalikan unsur hara tanah. Ya, yang selama ini